Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini 15 September, bersamaan hari Rabu. Oke, saya ada jumpa setup re-entry di time frame H1 untuk GBP CHF, dan dia ada di sinilah. Oke, kalau kita tengok, perhatikan betul-betul, dia ada dua kali candle yang masuk di zone MA5 MA10 high ini selepas adanya momentum dan adanya re-entry. So ada dua kawasan nih. Jadi untuk kita mau pastikan kita pakai BBMA ini, kita kena tengok betul-betul dia punya keadaan di time frame bawah dia, ataupun lebih sesuai kita sebut sebagai multi time frame lah. Jadi selepas kita sudah marking, kita buat perbandingan mana satu yang lebih baik. So kalau kita sudah jumpa setup macam begini, kita turun ke time frame M15. Di MH1 ini kita tahu yang trend sedang dalam keadaan downtrend kan. Oke, jadi kita hanya menunggu re-entry yang bersesuaian. Maksud yang bersesuaian itu ialah gabungan multi time frame itu yang kunci dia. Oke, so kita turun ke time frame. Jangan saya buang dulu nih awesome, sebab saya jarang juga saya pakai awesome. Oke, kita coba pastikan di time frame bawah untuk kedua-dua kotak yang kita tanda tuh mana satu yang bersesuaian. Jadi kita coba turun ke M15. Apa yang kita nampak di M15 ini? Oke, sepatutnya kalau macam begini keadaan ya, memang kita boleh entry di kedua-dua tempat kotak itu. Kita boleh entry sebab alasan dia ialah market tidak membentuk momentum, dan TP wajib sebenarnya adalah di sini terlebih dahulu. Inilah H1 punya zone TP sebenarnya. Oke, kita coba tarik dalam 18-20 pip, sudah memadai. Oke, kemudian price naik lagi semula di kawasan ini. Oke, apa yang saya nampak di kawasan itu ialah untuk M15 sahaja, di kawasan re-entry yang kedua kalinya di situ. Apa yang saya nampak ialah price sudah naik di kawasan top BB, dan apa yang saya nampak tidak ada candle-candle yang membentuk momentum. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul dia punya bacaan, di sini ada arah kuku dia naik dan memberi re-entry. Oke, re-entry ini valid untuk time frame M15 karena adanya signal daripada arah kuku ini. Jadi bila candle sudah masuk di kawasan re-entry, dan kalau kita turun di time frame yang lebih kecil, mungkin ada setup yang valid dan membawa pergerakan untuk naik ke atas. Sampai satu perjalanan ini naik ke atas, barulah kita kena monitor dia, kena perhatikan betul-betul yang apa yang akan berlaku. Jadi daripada pandangan mata saya tidak nampak candle momentum yang berlaku, walaupun keadaan candle-candle ini bergerak dalam keadaan menaik, namun tidak ada candle-candle yang berjaya melepasi top BB. Itu satu reason utamalah. Dan untuk yang kedua, apa yang saya mau kamu perhatikan, apa yang saya nampak ialah ada satu candle bearish yang panjang
dan break ML5, MS10 serta mid BB. Oke, itu adalah candle signal yang baiklah. Oke, mana candle tuh? Ini. Ini bila saya nampak candle ini, tengok candle ini significant down bearish ya. Dan kalau kita tengok pun ini, kalau kita gabungkan antara 3 candle ini, dia sudah menjadi bearish engulfing. Bearish engulfing ini dia menelan support yang terdekat. Kalau dalam FMCBR dia mencari dia perlu break CB1 lah. Inilah CB1 nya. So itu yang saya buat dulu. Oke, memang confirm dia akan break. Jadi price kalau kita perhatikan candle yang ini nih, kita turun ke time frame bawah di M5 menit, sesuai atau tidak kita. Oke. Apa yang berlaku di sana? Itu adalah arah kuku sell. Arah kuku sell dan kemudian price naik sampai ke ML5 MS10 high. Jadi apa yang saya mau bukanlah kamu sebagai ingatan, sebelum kita turun ke time frame yang lebih kecil di M15, sebaik-baiknya di time frame kedua itu kita melihat arah kuku terlebih dahulu. Oke. Setelah kita melihat adanya arah kuku, memang kita boleh tunggu dia retrace semula untuk kita ambil entry. Itulah paling selamat kalau macam saya lah. Saya biasanya akan buat begitu. Jadi sekarang price sudah drop ke sini sudah 20 pips lah. 20 pips hanya bermain di H1. Re-entry di H1 pun sudah memadai. Kalau macam begini keadaan dia, nanti kejap lagi saya akan break even lah, sebab saya memang tidak, saya coba untuk target dia pergi lebih daripada 30 pips. Itu yang biasanya saya akan buat lah. Tapi kalau dia tidak pergi, break even sudah kita setting, tidak apa-apa, tidak yang kita akan rasa rugi, cuma kita akan dapat nilai profit yang lebih kecil. So jangan sedih lah, tidak ada masalah juga itu. Jadi itu saja yang saya boleh kongsikan. Dan kalau kita tengok apa setup lain yang ada, kita coba bang. Ini kalau tarik trend line ini pun tidak berapa cantik. Di M5 menit. Oke, di M5 menit nih kita ada nampak macam pattern. Kita coba tengok lah, ini high, low, high, high, low, high, low. Dan kalau kita pending order di kawasan sini, masih lagi entry kita boleh dapat. Cuma pattern ini macam, ini bukan pattern QM nggak? Kurang pastilah, tapi dia ada bahu kiri. Jadi kita boleh pending order dekat sini dan kita biarkan stop loss biasanya akan ambil 10 pips di bawah itulah, di atas, atau dari start daripada top BB hinggalah ke 15 pip yang seterusnya. Oke. So saya harap dapat membantu rakan-rakan di luar sana ambil mana yang penting, dan kekurangan tuh memang semua orang ada, saya pun sendiri ada kekurangan, tapi saya hanya boleh share apa yang saya coba, apa yang saya dapat. So itu satu. Yang kedua, money management tuh kena jagalah. Tidak kisahlah kita punya equity 1000 USD kah, 500 USD kah, 100 USD kah, kita kena hitung berapa jumlah lot yang kita kena buka. Itu pertama. Yang kedua,
risiko yang perlu kita tanggung. Oke, so itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.